你们聊啊。小朋友，你有没有良心啊？ Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kode Dodo Film. Kali ini gue akan membawakan alur cerita drama romantis Cina yang berjudul. Drama ini berkisah tentang Zhang Zi, seorang gadis cantik yang diam-diam menyukai Jiansu, teman kakaknya sendiri. Zhang Zi dan Jiansu sudah saling mengenal sejak kecil, dan Zhang Zi telah memiliki perasaan untuk Jiansu sejak dulu. Bukan hanya tampan, Jiansu juga pribadi yang hangat. Sehingga semakin lama perasaan Zhang Zi berkembang menjadi cinta. Namun karena sebuah kesalahpahaman, mereka pun hilang kontak selama beberapa tahun. Dan setelah lulus SMA, Zhang Zi kuliah di kampung halamannya Jiansu. Dan di sanalah mereka akhirnya bertemu kembali. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian. Langsung saja kita ke spoilernya. Film dimulai dengan sebuah narasi dari seorang gadis. Akan ada beberapa momen dalam hidupmu yang tidak akan pernah kau lupakan. Tidak, yang benar adalah berapa kali waktumu terasa berhenti. Kemudian kita diperlihatkan seorang murid SMA bernama Zhang Zi. Dia sedang berjalan riang. Zhang Zi tiba-tiba melihat sebuah bagasi mobil terbuka yang ada boneka rubahnya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Jadi dia mengambil boneka rubah itu, namun bukan untuk dicuri, cuma dimainin aja. Di salah satu buku di sana, dia melihat ada label dengan nama Duan Jiansu, yaitu si pemilik barang. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang menyapanya. Dari mana pencuri ini berasal, kata pria itu. Karena kaget, Zhang Zi pun menoleh dan sontak terpanah menatap wajah tampan dan tinggi di hadapannya, wajah yang dikenalnya. Zhang Zi bernarasi bahwa ini adalah kedua kalinya dia melihat pria ini dari jarak begitu dekat. Lalu kita akan dibawa ke 3 tahun sebelumnya. Dan kita melihat Zhang Zi remaja saat dia masih berusia 14 tahun. Semasa SMP dia masih pendek, namun dia sangat cantik dan pintar. Tapi dia seringkali tidak mendengarkan di kelas, karena mungkin menurutnya cara mengajar gurunya membosankan. Malah dia sering bengong menatap keluar jendela atau menggambar di bukunya. Walaupun begitu, dia tetap bisa menjawab soal dengan benar menurut caranya sendiri saat gurunya menegurnya. Namun karena sikapnya yang bisa dibilang kurang sopan inilah, guru jadi agak kesal sama dia dan memerintahkannya untuk memanggil orang tuanya ke sekolahan besok. Zhang Zi jelas tidak ingin memanggil orang tuanya ke sekolahan lagi. Karena sikapnya yang seperti itu, maka orang tuanya cukup sering dipanggil ke sekolah. Makanya kali ini dia mencoba menghubungi kakak cowoknya. Tapi dia tidak to the point mengatakan maksudnya, malah bertele-tele membujuk kakaknya pulang dengan alasan kangen. Hubungan Zhang Zi dengan kakaknya yang bernama Sangyan samalah kayak hubungan kakak adik pada umumnya. Kadang sayang, kadang benci, kadang akur, kadang ribut. Sayangnya kali ini si kakak yang saat itu sudah kuliah dan sudah pindah asrama ke kampus menolak membantunya. Zhang Zi jadi semakin bad mood sehingga dia mengabaikan segalanya. Dia bahkan langsung menolak ajakan temannya yang mengajaknya main ke toko buku. Dia juga tidak sadar bahwa salah satu teman cowoknya naksir sama dia. Terlihat dari rumah besar dan mewahnya kalau dia anak orang kaya. Yang tak disangkanya saat dia pulang, dia diberitahu ibunya bahwa kakaknya pulang dan sekarang ada di kamar. Zhang Zi senang banget dan langsung naik ke kamar kakaknya. Tapi dia malah kaget, tersengang, terpanah dan terpesona melihat si wajah tampan ada di kamar kakaknya. Tampak begitu bersinar dan mempesona di bawah sinar cahaya matahari. Inilah momen pertama kalinya Zhang Zi bertemu dengan si tampan. Kakak, ke operasi plastik ya? Tanya Zhang Zi ke cowok tampan. Agak bingung sekaligus geli mendengar pertanyaannya. Mendekatlah dan lihat apakah operasi kakak terlihat bagus. Sebenarnya pria ini bukan kakaknya. Sangyan jelas tidak operasi plastik dan si tampan ini jelas bukan Sangyan. Malah saat itu juga, Sangyang baru muncul di belakang Zhang Zi dan langsung menegur adiknya itu. Dia bisa langsung tahu kalau Zhang Zi sedang ada masalah. Tidak mungkin Zhang Zi tanya kapan dia pulang, kalau bukan karena Zhang Zi sedang ada masalah. Zhang Zi pun mengakuinya kalau dia memang ada masalah. Tapi sekarang ini dia lebih tertarik pada si tampan itu. Dia siapa? Teman sekamarku namanya Duan Jiansu, ujar Sangyan. Halo adik cewek, namaku Duan Jiansu, aku teman kakakmu, ujar Jiansu memperkenalkan dirinya dalam jarak yang cukup dekat.
Sehingga Zhang Zi pun tersipu malu. Tapi mungkin karena dia masih kecil, jadi tidak ada yang begitu memperhatikan reaksinya terhadap Jiasu. Jiasu sengaja mengadu ke Sang Yang bahwa tadi Zhang Zi mengira kalau dia adalah Sang Yang yang operasi plastik. Dan sontak saja Sang Yang langsung sebal menaboki adiknya itu. Sampai Zhang Zi kesal sama dia. Kalau kau oplas setampan dia, bukankah sudah seharusnya? Kau sangat jelek, ujar Zhang Zi. Lagi pula ibu tidak memberitahuku kalau kau pulang bawa teman dan hanya ada dia di kamar. Bukankah normal kalau aku punya pemikiran seperti ini? Kecilkan suaramu, kata kakaknya. Zhang Zi pun sontak kesal menonjoknya. Namun sikapnya seketika berubah, lebih patuh di hadapan Jianshu. Ya, karena Jianshu juga memperlakukannya dengan lebih sabar dan manis. Sepertinya mereka sudah mau pergi lagi. Zhang Zi tiba-tiba panik, teringat masalahnya dan langsung mengubah sikapnya. Jadi lebih manis untuk membujuk Sang Yang agar mau membantunya. Tapi Sang Yang tidak mau menolongnya. Zhang Zi pun sontak menangis keras sambil teriak-teriak mengadukan Sang Yang ke ibunya. Dan berhasil membuat ibunya marah kepada Sang Yang. Bahkan begitu ibu menyerang Sang Yang keluar kamar, Zhang Zi langsung berhenti menangis dan minta diambilkan tisu sama Jianshu. Hanya tinggal mereka berdua di kamar. Jiasu penasaran, apakah mereka kakak adik selalu begini? Zhang Zi pun mengiyakannya, tapi jangan khawatir, ibu mereka tidak akan benar-benar marah kepada Sang Yang. Jiasu dengan sabar memberitahu Zhang Zi untuk tidak bersikap seperti itu pada kakaknya jika dia butuh bantuan. Zhang Zi pun malah tambah berkaca-kaca. Jiasu jelas panik takut Zhang Zi nangis lagi. Dia berusaha meyakinkan kalau dia akan menolong Zhang Zi untuk bicara pada Sang Yang. Dia yakin Sang Yang pasti akan menolong adiknya. Namun ucapannya itu malah membuat Zhang Zi punya ide lain yang lebih bagus. Jiasu saja yang membantunya. Pokoknya Jiasu harus menolongnya. Soalnya Jiasu juga ada tanggung jawab dalam pertengkarannya dengan kakaknya tadi. Kalau bukan karena Jiasu mengadu ke kakaknya tentang masalah oplas tadi, dia dan kakaknya pasti tidak akan bertengkar. Jiasu jujur kagum padanya. Ucapannya memang masuk akal. Baiklah kalau begitu, dia harus menolong apa? Bisakah kau pura-pura jadi kakakku, kakak kandung lalu temui guruku, kata Zhang Zi. Jiasu langsung mengerti apa masalahnya, tapi dia menuntut kejelasan tentang apa yang Zhang Zi lakukan sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah. Kalau Zhang Zi tidak mau bilang, dia menolak membantunya. Aku tidak mendengar ajaran guru di kelas, kata Zhang Zi. Dia mengaku bahwa dia bisa menjawab soal dengan benar, tapi guru tetap memanggil orang tuanya ke sekolah. Sungguh, kalau Jiasu tidak percaya, dia datang saja ke sekolahnya besok. Entah Jiasu percaya atau tidak, dia juga tidak memberi jawaban pasti tentang apakah dia akan datang atau tidak ke sekolahnya Zhang Zi besok. Malah menyuruhnya untuk bicara pada Sang Yang saja. Lalu pamit pulang dengan hanya sebuah ucapan sampai jumpa lain kali. Zhang Zi pun jadi galau. Lain kali itu kapan? Tapi bahkan sebelum dia mendapatkan jawabannya, Zhang Yang tiba-tiba muncul menyela mereka dan mengejek Zhang Zi sebagai anak SD karena tinggi badannya yang agak pendek untuk ukuran anak SMP kelas 2. Kalau SMP kelas 2 berarti usiamu 14 tahun, tanya Jianshu. Apa kau mau bilang kalau aku terlihat sangat pendek, tidak terlihat seperti SMP kelas 2, tanya Zhang Zi. Benar itu maksudnya, ejek Sang Yang yang sontak mendapat teguran dari Jiasu. Bukan itu maksudku, jangan salah paham. Aku malas bicara dengan kalian, pokoknya aku akan tumbuh tinggi lagi. Tenang saja, kau tidak akan tumbuh lagi, ejek Sang Yang. Tapi ada baiknya saat kau berusia 30 tahun, kau akan masih terlihat seperti 18 tahun. Jadi karena kau tinggi, makanya orang mengira kalau kau adalah ayahku, balas Zhang Zi. Kau sekolah di SMP mana? Tanya Jianshu. SMP Suri kelas 21. Siapa namamu? Namaku Zhang Zi, jawab Zhang Zi. Zhang Zi, apakah kau tahu kapan kita akan bertemu lagi lain kali? Tanya Jianshu. Pertanyaan yang tidak jelas apa maksudnya. Dia malah langsung pamit pergi begitu saja, tanpa memberi penjelasan tentang maksud pertanyaannya tadi. Jadi apakah besok dia akan datang atau tidak? Lain kali itu kapan? Mari kita kembali ke masa depan lagi saat Zhang Zi sudah tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik di masa SMA kelas 2-nya. Hari ini kakaknya pulang, dan mereka langsung ribut lagi seperti biasa. Namun kemudian dia mendengar kalau Sang Yang mau pindah kembali ke asrama di kampus utama dan butuh mobil ayah mereka untuk memindahkan barang-barangnya sekaligus barang-barang teman sekamarnya. Apakah Jianshu yang dia maksud? Zhang Zi seketika berubah sikap jadi lebih baik pada Sang Yang. Bahkan langsung memujuk Sang Yang untuk mengizinkannya membantunya pindahan.
Zhang Yang tidak mau, tapi Zhang Zi pantang menyerah, mengklaim kalau dia sangat kangen sama kakak tersayangnya yang jarang pulang. Makanya dia ingin melakukan sesuatu untuk sang kakak tercinta. Ayah dan ibu percaya saja kalau Zhang Zi tulus ingin membantu kakaknya, sehingga mereka mendesak Zhang Yang untuk membiarkan Zhang Zi membantunya. Zhang Yang sebenarnya masih tidak mau, tapi berhubung tidak bisa melawan orang tua mereka, terpaksa dia mengiyakannya saja. Dan begitulah bagaimana kemudian siang harinya kita kembali ke adegan pembuka di awal episode ini, di mana Zhang Zi baru datang ke kampus, kebingungan mencari kakaknya yang nggak jelas keberadaannya. Namun kemudian ia melihat mobil ayahnya yang bagasinya terbuka yang ada boneka rubahnya. Lalu Jiansu muncul dan menyapanya dari belakang dengan memanggilnya sebagai pencuri. Masih sangat tampan seperti beberapa tahun yang lalu dan masih membuat Zhang Zi terpesona. Sudah lama mereka tidak berjumpa. Makanya Jiansu awalnya agak pangling, tapi sedetik kemudian dia akhirnya mengenali Zhang Zi dan tampaknya terpesona melihat perubahan Zhang Zi. Semua barang yang di mobil ini ternyata barang-barangnya Jiansu, termasuk boneka rubah itu. Mengetahui hal itu, Zhang Zi refleks mengembalikannya ke tempat semula dengan canggung. Dia tidak tahu, kalau tahu maka dia pasti tidak akan menyentuhnya. Itu ucapan yang bisa membuat siapapun salah paham. Jiansu jadi agak tersinggung mendengarnya. Apa Zhang Zi lupa akan bantuan besarnya dulu? Namun jelas Jiansu bukan orang yang perhitungan. Dia cuma menggoda Zhang Zi saja. Dia bahkan bersedia memberikan boneka itu kalau Zhang Zi memang menyukainya. Zhang Zi sok menolaknya dengan penuh harga diri, mengklaim kalau dia sudah besar jadi tidak main boneka lagi. Namun saat Jiansu ingin membuangnya, Zhang Zi refleks menyelamatkan boneka rubah itu dengan alasan kalau dia cuma akan memainkannya sebentar. Jiansu gemas melihatnya, lalu dengan cepat mengajaknya naik. Namun sesampainya di kamar, Zhang Zi malah mendapati kakaknya lagi asik main game. Ternyata dia malas menyambut adiknya cuma gara-gara main game. Selain Zhang Yang, Jiansu ada dua pria lain yang sekamar dengan mereka. Yang gendut bernama Ken Pei, sedangkan yang berkacamata bernama Chen Junwon. Dan mereka langsung suka sama Zhang Zi dengan memanggilnya adik kecil. Selayaknya kakak yang baik, Zhang Yang refleks menahan Junwon saat Junwon terlalu antusias mendekati Zhang Zi. Padahal Junwon ingin melihatnya dengan dekat, soalnya dia rabun jauh. Zhang Zi awalnya tak mempermasalahkan panggilan itu. Namun saat Jiansu yang mengucapkannya, dia protes, mengingatkan bahwa dia sudah tidak kecil lagi. Karena geli, Jiansu pun meralat dengan memanggilnya adik saja, tanpa embel-embel adik kecil. Dan Zhang Zi tersenyum mendengarnya. Baru juga selesai beres-beres, Jiansu tiba-tiba pamit kerja lagi. Namun sebelum pergi dengan senyum manisnya, dia menegaskan sekali lagi pada Zhang Zi untuk mengambil boneka rubah ini kalau Zhang Zi suka. Dia penasaran dari mana Jiansu mendapatkan boneka ini. Maka dengan hati-hati dia bertanya pada yang lainnya tentang apakah boneka ini adalah pemberian pacarnya Jiansu. Sanyan dan yang lainnya malah ketawa mendengarnya. Ternyata selama ini Jiansu punya banyak pekerjaan paruh waktu, makanya dia tidak pernah ada waktu untuk berpacaran. Kalau tidak salah, boneka itu adalah hadiah dari sebuah acara yang diikutinya semester yang lalu. Jadi Jiansu tidak punya pacar ya. Zhang Zi pun jadi senang. Kalau begitu dia pun tidak ragu untuk memiliki boneka rubah itu. Zhang Zi pun mengosongkan tasnya untuk menaruh boneka itu di tasnya. Namun karena dia pergi tergesa-gesa pulang, dia tidak sadar kalau salah satu bukunya ketinggalan di meja belajarnya Jiansu. Malam harinya saat Jiansu kembali ke asrama, Sangnya menghubungkannya ke adiknya. Dia memberitahu bahwa buku tugasnya ketinggalan di meja belajarnya. Namun Zhang Zi tidak mau kalau kakaknya yang mengantar buku tugas itu. Soalnya ada tugas mengarang yang belum dia tulis sama sekali. Dia juga tidak mau kakaknya membantunya menulis karangannya. Jiansu jelas tidak mau juga membantunya membuatkan karangan tugas itu, karena itu adalah tanggung jawab Zhang Zi sendiri. Akan tetapi dia bersedia menemani Zhang Zi menulis tugas itu besok pagi. Karena itulah dia menyuruh Zhang Zi untuk bangun lebih pagi dan datang ke pemberhentian bus jam 6.40. Zhang Zi pun langsung setuju. Baiklah kalau begitu. Jiansu pun menyuruh Zhang Zi untuk memikirkan dulu topik karangannya, biar besok tinggal tulis saja dan tidur lebih cepat. Demi janji ini, Zhang Zi sampai pasang beberapa alarm tiap 10 menit dan semua itu berhasil membangunkannya tepat waktu. Sehingga Zhang Zi pun tiba di halte bus sesuai janji mereka.
Tapi anehnya, di mana Jiansu? Kenapa belum datang? Apakah dia sungguh akan datang? Ketidakpastian ini membuatnya jadi teringat 3 tahun yang lalu, saat dia galau menunggu Jiasu yang entah apakah akan datang atau tidak ke sekolahannya. Namun bahkan sampai jam sekolah usai, Jiasu tetap belum datang. Sedangkan Pak Guru sudah menuntut untuk bertemu dengan orang tuanya. Zhang Zi sungguh putus asa waktu itu. Nah, sekian dulu untuk episode satunya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, love you. Mwah.